Baik, selamat malam Romo Ramani, kalian Anita. Terimalah salam dhamma dari saya, Sukianto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 4 pada malam ini, hari Senin, tanggal 18 Juli 2022. Sebelum kita mulai pada materi pertemuan sebelumnya, sekilas akan diulas oleh Ibu Sriyana. Pada Ibu Sriyana, saya persilakan. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Romo Ramani, Bapak, Ibu, teman-teman dalam Dhamma, Sukihotu, Namo Buddhaya. Malam ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Abhidhamma Tak Sanggaha yang disampaikan oleh Romo Ruby Santamoko. Kita belajar ini bab 4 tentang witi. Seperti yang kita ingat Senin yang lalu, Romo menjelaskan tentang Manodwara dalam keluarga Mahagata. Yang dalam keluarga Kamawacara kan sudah lewat kita pelajari. Sekarang kita belajar Manodwara di keluarga Mahagata. Itu terbagi dua, Lokya Witi sama Lokutara Witi. Lokya Witi itu yang jana 1, jana 2, jana 3, pencapaian jana 4, jana 5, terus di Arupa Wacara, pencapaian yang jana 6, 7, 8, 9, terus pencapaian abinya, itu termasuk Lokya Witi. Terus yang kedua di Lokutara Witi, itu pencapaian Sotapati Maggapala, Sakadagami Maggapala, Anagami Maggapala, Arahata Maggapala. Nah, seperti yang kita ketahui, yang di Lokya Witi yang jana itu ada faktor-faktor jana, Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata. Itu bisa menekan 5 rintangan dalam batin yang disebut panca niwarana. Kamacanda, Biapada, Tinamida, Udaca, Kukuca, Wicikica. Itu kita ingat-ingat kembali. Lalu yang perlu kita ingat kembali itu untuk pencapaian jana, Lokya Witi itu melalui meditasi Samatha Bhawana. Itu perlu kita ingat sekali itu, Samatha Bhawana. Untuk pencapaian yang Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat, itu melalui Vipassana Bhawana. Jadi landnya berbeda gitu. Terus satu catatan yang perlu diingat, di Manodwara Kamawacara itu sudah 12 buletan, 12 gerbong. Itu sudah pasti Wibuta. Tetapi kalau yang di Apana Witi ini itu tidak harus 12 gerbong. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita ikuti pencerahan dari Romo Ruby Santamoko. Mari kita semangat terus belajar. Terima kasih. Sadu. Baik, sebelum kita mulai, kita membacakan nama Taragata. Mungkin bisa dipimpin oleh Romo Ardi. Baik, Rama Ramani, kalian Nemita, sebelum kita memulai kelas, mari kita beranjali untuk membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk selanjutnya kepada Romo Ruby, saya persilakan.
Belum di-unmute, Namo. Ya, terima kasih Cilusi. Bapak Ibu dan sekalian, Pak Romo Ramani, sebelum kita berdiskusi dhamma tentang Abhidhamma Tasanggaha menyangkut Citawiti pada malam ini, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang sekali saya hari ini, hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, kita bisa bertemu kembali pada acara Dhamma Kelas Abhidhamma Tasanggaha terkait dengan Citawiti, dan saya berharap kepada Bapak Ibu semua, Romo Ramani yang sekarang dalam kondisi yang tidak sehat, kita berharap dengan kekuatan kebaikan mereka semua, mereka bisa hidup dengan penuh kebahagiaan dan dijauhkan dari segala penyakit dan disembuhkan dari sakitnya ya. Kita mulai hari ini untuk belajar Citawiti. Izinkan saya menggunakan whiteboard ya, teman-teman sekalian. Malam ini kita akan membahas tentang Citawiti dari kategori kelompok pencapaian jana ya. Kan kita tahu ya, pintu, kan kita bicara pintu kan ada 6 ya. Kita bicara witi nih, bicara witi kan adalah proses jalannya kesadaran. Sehingga ditentukan sebagai Citawiti. Nah, Citawiti kan pintunya kan 2 nih. Ada pintu panca indria, panca duara, pintu panca duara ya teman-teman. Panca duara, witi, dan pintu mano duara witi. Mano duara witi. Dan kita tahu bahwa semua makhluk yang tinggal di bumi 31 ada sebagian yang tidak punya mano ya, pintu batin, yaitu adalah alam asalnya sata. Tapi dari 30 semua pasti punya pintu batin. Sementara kita tahu juga bahwa kita bicara witi, maka witi ini kan dibagi menjadi 3 keluarga kan kemarin. Di bab 1 kita pernah belajar bahwa yang namanya citawiti atau kesadaran ini, yang namanya cita atau kesadaran ini kan adalah kesadaran yang muncul di 31 alam kehidupan. Dan cita pernah kita bagi menjadi 3 bagian. Nanti teman-teman lihat lagi di YouTube kita ya, 3 bagian kan. Ada cita yang disebut kama wacara, ya, kama wacara cita 54 kan. Di kama wacara cita 54 ini kan kesadarannya kan biasanya adalah makhluk-makhluk yang tinggal di kama bumi 11. Kama bumi 11 itu adalah 4 alam apaya, 1 alam manusia, dan 6 alam dewa. Kita sudah bicara citawiti dari sisi pancadwara dan manodwara witi. Yang sekarang akan kita bahas adalah keluarga Mahagata. Ya, Mahagata itu ada Mahagata Cita itu totalnya 27. Ya, dan ada Lokutara Cita yang jumlahnya Lokutara Cita yang jumlahnya ada 8/40. Jadi teman-teman sekalian, untuk Manodwara Witi ini jadi dibagi 2 kan? Dibagi 2 ya teman-teman. Kemarin kita dibagi 2. Masih ingat apa yang dibagi 2? Ada yang kama witi. Di sini kama ya. Kamanya ada 1, kama witinya nih. Ada yang pintu batin di kama witi. Tentu pintu batin di kama witi ini terkait dengan kemarin kita belajar terkait dengan apa teman-teman? Dengan mimpi ya, terkait dengan bayi dalam kandungan gitu ya teman-teman sekalian. Seperti itu ya kita bicara. Nah, lalu yang kita pelajari hari ini adalah
Wano Dwarawiti yang berhubungan dengan keluarga Mahagata. Sehingga sebenarnya kita bahas yang ini nih. Mano Dwarawiti terkait yang ada di kesadaran Mahagata Citta. Siapa sih Mahagata Citta itu? Mahagata Citta itu adalah makhluk-makhluk yang biasanya kesadarannya mereka-mereka yang telah mencapai jana kemarin kan ya, jana. Nah, jana itu proses citawitinya bernama jadi apana. Apanawiti. Jadi kalau kita bicara apanawiti berarti kita tahu sekarang. Apanawiti adalah proses jalannya ke pintu batin ketika seseorang atau ketika makhluk mencapai jana, gitu ya teman-teman ya. Dan kalau dia sudah mencapai jana, maka keluarganya bukan keluarga Kamawacara lagi, tapi keluarganya dari keluarga Mahagata. Walaupun pintu masuknya harus dari keluarga Kamawacara, terutama adalah mereka yang memiliki 3 akar. 3 akar itu kan kita tahu berarti dia punya akar aloba, adosa, dan amoha kan ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat diagramnya yang dimiliki oleh Korudi, kita tahu nih, berarti cita yang 89, 121 itu kan dibagi 3 keluarga tuh, lihat ya. Keluarga Kamawacara, kursor saya kelihatan ya. Keluarga Mahagata dan keluarga Lokutara. Untuk tinggal di alam kama bumi atau di alam Kamawacara kesadarannya ada 6 pintu yang selalu bermuncul. Pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh, dan pintu batin. Tapi untuk masuk ke zona atau ke ranah keluarga Mahagata atau keluarga Lokutara Citta, maka pintunya harus pintu batin yang dikenal sebagai Manodwara. Pintu batinnya harus ngapain? Harus mencapai jana. Dan proses pencapaian jana itu, kalau kita urai dalam Citawiti, dikenal sebagai apanawiti. Ya, lagi paham ya? Apanawiti. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang, jadi kalau gitu, kalau kita bicara apanawiti, maka apanawiti ini ada berapa? Ada 2 dia. Yang lokiya dan yang lokutara. Kalau yang lokutara berarti dia berbicaranya di sini. Kalau yang lokiya, dia berarti dia berbicaranya di sini. Di keluarga Mahagata. Pahami ya teman-teman. Kalau tidak paham nggak apa-apa. Nanti kita akan coba untuk minggu lalu kalau tidak salah saya menjelaskan kita bicara begini ya. Saya hapus lagi. Jadi teman-teman sekalian, kita akan bicara proses pintu batin Manodwara terkait dengan Manodwara Witi ya, terkait dengan pencapaian apanya. Apanya Witi, proses pencapaian apana Witi. Kita bicara pintu batin Manodwara Witi, tapi di pintu apana Witi. Apa sih pintu apana Witi? Tentu pintu apana Witi ini adalah apana Witi ini berarti dia mencapai proses pencapaian jana kan, gitu ya. Nah, kalau kita bicara jana hanya bisa ditembus, diperoleh, dicapai kalau seseorang melaksanakan meditasi yang namanya samata bawana. Itu ya, samata bawana. Dari samata bawana ini, dari 40 macam, kan kemarin kita sudah bahas hanya 30 yang mencapai jana, gitu ya. Nah, oke, dia harus samata kan? Nah, kalau dia sudah samata bawana, dia pasti bisa mencapai jana. Tapi bagaimana caranya? Minggu lalu kita sudah bahas harus mencapai nimita dulu gambaran. Nanti nimita terkait dengan pencapaian tingkat-tingkat meditatif. Dari kanika samadhi, ke upacara samadhi, baru kepada apana samadhi. Kalau kita sudah mencapai yang namanya apana samadhi, berarti kita sudah mencapai jana. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya ingin teman-teman memahami dulu, berarti kita akan membahas
kalau kita bicara mencapai jana, berarti yang kita pelajari adalah lokiya. Lokiya apa? Lokiya apana, apanawiti. Karena orang-orang yang mencapai jana atau makhluk-makhluk yang mencapai jana itu yang ada di keluarga Kama Mahagata, berarti mereka belum mencapai kesucian. Begitu ya teman-teman ya, belum mencapai kesucian. Artinya kita coba lihat bagi siapa ketika seseorang yang belum mencapai kesucian bisa mencapai jana, bagaimana prosesnya. Begitu ya teman-teman. Nah, oke kita lihat. Nah, jadi lokiya ini adalah lokiya apanawiti, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman jadi sekarang tahu ya, kalau kita bicara lokiya apanawiti berarti dia akan seseorang bisa, kita akan lihat proses jalannya orang bisa mencapai kesucian, mencapai jana gitu kalimatnya ya. Nah, pencapaian jana ini ya, pencapaian jana ini teman-teman sekalian ya, atau dikenal sebagai jana sampati namanya ya. Kalimatnya dikenal sebagai jana sampati. Ya. Ketika bicara jana sampati maka akan dibedakan menjadi dua bagian. Ya. Akan dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, biasanya kalau orang misalnya orang sudah mencapai jana, biasanya yang pertama ada istilah yang namanya adi kamika. Apa namanya? Adi kamika. Ya. Adi kamika. Adi kamika jana. Apa itu adi kamika jana? Jana yang dicapai ya, atau pencapaian jana ya, pertama kali. Pencapaian jana pertama kali. Nah, kalau kita bicara pertama kali artinya apa? Seseorang baru pertama kali mencapai jana pertama, maka dia akan mengalami adi kamika. Ketika dia orang mencapai baru dari jana 1, dia mencapai ke jana 2, dia akan mengalami adi kamika jana lagi. Ketika dia mencapai jana 3, dia adi kamika lagi. Jadi ketika pertama kali mencapai jana, entah itu jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, jana 5, atau jana arupa arupa 1, arupa 2, arupa 3, arupa 4, pasti dia akan mengalami adi kamika. Ya. Adi kamika ini bisa dialami oleh siapa saja. Oleh dia yang, kalau kita berbicara tentang pencapaian jana kan, di salah satu buku kan kita disampaikan orang yang bisa mencapai jana nih, ya orang bisa mencapai jana ya teman-teman sekalian, ada dua nih. Ada yang manda pugala, ada yang tika pugala. Tika pugala. Apa itu manda pugala? Manda pugala itu kalau kalimatnya tumpul gitu ya. Tapi walaupun dia tumpul, jangan pernah berpikir kalau orang tumpul ini berarti dia dia nggak, kok orang-orang tumpul itu bisa mencapai jana. Tumpul di sini artinya kurang cerdas. Ini cerdas. Karena ini dia cerdas, ini kurang cerdas. Jadi ada kalimatnya kurang cerdas. Apa yang membedakan ketika seseorang mencapai jana, ada yang manda pugala, ada yang tika pugala. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya, saya pakai warna kuning. Kalau di manda pugala, maka prosesnya adalah dari parikama. Kemarin kita sudah belajar apa itu parikama ya. Tapi kalau yang tika pugala, selalu diawali dari upacara. Itu yang membedakan seseorang yang tika, yang kurang cerdas ketika mencapai jana, dan orang yang tika pugala ketika seseorang yang cerdas mencapai jana. Tapi untuk manda pugala dan tika pugala, ketika orang itu baru mencapai pertama kali, maka dia akan mengalami yang disebut adi kamika jana. Jadi semua baik itu manda pugala maupun tika pugala, baik itu orang yang kurang cerdas maupun yang cerdas,
yang membedakan adalah dari parikama dan upacara. Ketika pertama kali mencapai jana, dikenal sebagai adikamika jana. Apa yang pertama kali ketika mencapai jana? Kalau kita lihat di buku komentar atau di bukunya Yang Mulia Bante Yasin Gaminda, kalau orang yang baru pertama kali mencapai jana, dia diumpamakan gitu ya, diibaratkan seperti berdiri di atas jurang. Tuh. Dia seperti berdiri di atas jurang. Dan kalau dia kaget, dia pasti akan jatuh. Ya, makanya ketika orang, kenapa bisa kaget dia jatuh? Karena dari kesadaran kama wacara, tiba-tiba berubah, berganti silsilah. Bergantian silsilah itu dikenal sebagai gotrabu. Dan ketika dia berganti silsilah, maka terasa kaget. Karena beda frekuensinya. Dari keluarga kama wacara tiba-tiba ke keluarga jana, apana. Oh, seperti diibaratkan mau dia tika ataupun pokoknya siapa saja yang adikamika, pencapaian pertama kali dia pasti kaget, terjatuh. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah mahir gimana Romo? Kalau sudah mahir, namanya adalah, saya pakai biru yang lebih tebal ya, lebih biru ya, adalah jana sampati witi. Jana sampati, sampatinya T-nya 2 ya, sampati witi. Apa itu jana sampati witi? Jana sampati witi adalah proses pencapaian jana. Kalau ini kan pencapaian jana pertama kali, ini setelahnya. Ya, jadi udah 2 kali, 3 kali udah sering ya proses pencapaian jana. Tuh, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah kalau nanti kita bicara adikamika nanti ya, pada saat nanti dia mencapai jana, nanti kita akan bicara ya. Ini nanti kita akan lihat proses witinya ya. Nanti jananya hanya sekali. Setelah itu jatuh ke bawangga. Setelah itu jatuh ke bawangga, ya. Mandanya nggak pakai H ya, manda. Kalau tikanya pakai H ya, saya hapus. Manda. Manda, salah ya. Bukan mada. Ya. Dia adalah manda. Sorry ya, perbaiki. Manda pugala. Ya, begitu ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman dipahami ini ya. Pada saat seseorang nanti saya kasih tahu dulu apanya sih namanya clue-nya biar teman-teman tahu bahwa inilah pada saat seseorang mencapai jana itu seperti itu ya. Apakah seorang yang manda maupun yang tika nggak mengalami adikamika? Pasti. Adikamika ini harus dilalui. Nanti baru orang jadi jana sampati baru setelah dia mahir dan berulang-ulang ya. Oke, saya ingin hapus teman-teman sekalian. Jadi sekarang kita sedang bicara apa? Teman-teman, kita sedang bicara lokia apanawiti. Kalau kita bicara lokia apanawiti, berarti yang kita bahas apa saja? Baik itu yang magap, yang pencapaian rupa jana maupun pencapaian arupa jana atau pencapaian abinya. Nah, nanti ketika kita belajar di proses Cittawiti ini, kita tahu bagaimana proses pencapaian, proses jalannya kesadaran apanawiti, pencapaian jana itu seperti apa. Berkali-kali saya mengatakan, mungkin kita semua masih seorang yang belum mahir bermeditasi, atau mungkin karena kita belum ketemu guru yang tepat, sehingga meditasi kita mengalami maju mundur seperti kereta api. Yang penting kita sudah berusaha untuk terus konsisten melatih meditasi setiap saat, menjelang tidur ataupun bangun tidur,
supaya kita mengalami kemajuan, gitu ya. Nah, teman-teman, walaupun kita belum mencapai jana, baik itu jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 di rupa maupun jana arupa bumi atau arupa jana maupun abinya, minimal kita dengan sudah belajar ini, proses ini, kita bisa tahu dan kita mudah-mudahan dengan kita memahami ini, mudah-mudahan kita bisa lebih cepat belajarnya atau bisa lebih cepat mencapaiannya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi Lokia Panawiti itu bisa saja mencapai jana 1, jana 2 dan seterusnya. Dan kalau kita bicara di Lokia tadi, masih ingat ya? Berarti apana ini adalah pencapaian jana ya. Nah, kalau kita bilang mencapai jana, maka tadi ada 2 orang yang mencapai jana itu. Bisa Manda, bisa Tika. Ya, Pugala itu makhluk. Ya, teman-teman sekalian, Pugala. Nah, ini adalah orang yang kurang cerdas atau kurang mahir, ya. Kurang cerdas atau kurang mahir. Yang di sini tentu adalah orang yang cerdas atau mahir. Itu ya teman-teman sekalian. Nah, kita lihat sekarang. Walaupun 2 orang ini pada saat mencapai pertama kali, maka kita harus bagi menjadi apa? Adalah kalau kita coba akan melihat proses jalannya Witi dari Adikamika Janawiti. Tadi apa teman-teman Adikamika? Ya, Adikamikanya mestinya nggak boleh pakai H nih. Ya. Mohon maaf ya, Adikamika. M-nya 2. Adikamika Janawiti. Ya, apa itu? Proses pencapaian jana pertama. Jana pertama. Pertama ya, pertama atau pemula. Ya, tadi saya katakan ketika dia mengalami adikamika, maka kita tahu harus dari pintu apa dia bermulai. Tentu pintunya adalah pintu batin kan ini kan, mano dwara kan. Pakai mano dwara witi kan pintunya kan. Nah, di pintu mano dwara witi kita tahu bahwa apana witi, kalau kita bicara pintu batin di apana witi tidak berlaku apa teman-teman? Tidak berlaku apa? Tidak berlaku tadaramana. Gitu ya. Dia tidak berlaku tadaramana, tetapi dia berlaku jawana. Jawananya ya jawananya 7, tapi nanti enggak mesti kan kalau kita bicara kalau kan dia kan no tadaramana ya. Dan yang kedua adalah kalau kita bicara adalah dia adalah apana jawana tuh. Nah, kita kan jawana kan ada 7 nih teman-teman ya. Kita pernah belajar di pintu batin maupun di pintu panca indera kan jawana tetap 7. Walaupun dia tetap 7 tapi 7-nya tetap diisi tapi enggak mesti 7. Jadi nanti 7 itu terpenuhnya bisa banyak. Contoh misalnya kayak gimana? Ini kita bicara mano dwara witi terkait dengan adikamika jana. Ya. Pemula nih. Kalau kita bicara pemula berarti kan apa sih yang dilakukan oleh seseorang itu? Nah, kalau kita lihat di Citawiti ya teman-teman ya. Teman-teman nanti lihat di Citawiti begini nih. Ya. Ini teman-teman nih. Pada saat teman duduk meditasi, teman-teman memulai dari mana?
Ini bab 1, kelihatan kan ya? Teman-teman kan kalau pada saat duduk meditasi, misalnya meditasi retret ya, Anda retret, Anda pergi misalnya 1 minggu atau 10 hari ikut para biku yang mengadakan retret meditasi, pasti Anda akan melakukan di Mahakusala. Ini 48 ini adalah Mahakusala. 4 yang Somanasa, 4 yang UPK. Ya. Ketika Anda pertama kali meditasi, pasti perbuatan baik Anda adalah dari 8, salah satu dari 8 ini. Salah satu dari berapa teman-teman? Salah satu dari 8 maha kusala. Ya, salah satu dari 8 maha kusala. Nah, nanti Anda, kita kan tadi tahu kemarin belajar, ya. Apa pelajaran yang kita amati kemarin? Proses yang namanya nimita, gambaran nimita. Ada 3 kan proses pendiaman nimita ya. Masih ingat nimita yang pertama adalah kalau kita pengen bisa mencapai jana, minimal nimita kita adalah di patibaga atau minimal sudah di ugaha. Masih ingat itu ya? Pelajaran itu kemarin ya. Ada parikhama. Parikhama adalah nimita permulaan, lalu ada ugaha nimita pencapaian, dan ada patibaga nimita adalah pelekatan atau keterpetakannya dengan baik objek tersebut. Tapi teman-teman, walaupun teman-teman nanti duduk meditasi sebelum ketika Anda mencapai parikhama, Anda masih di antara salah satu dari 8 mahakusala ini. Ya, tapi nanti sudah mau masuk ke patibaga nimita, berarti Anda hanya berada, kalau Anda janda 1, Anda kalau enggak ini, ya, nyana somanasa sagatang, nyana sampayutang asangkarikang, atau yang ini. Ya, yang sasangkarikang. Bedanya sasangkarikang sama sangkarikang. Ya. Anda akan berada kesadaran di sini dulu. Nah, pada saat Anda kesadaran di sini, ini Anda kesadaran di sini ini adalah melalui pintu batin, enggak melalui pintu yang lain. Pada saat pintu batin Anda ada di sini kesadarannya, salah satu di antara ini, 2 ini saya tunjuk ya, teman-teman. Lalu setelah kesadaran pintu batin, maka Anda memulainya. Jika dia seorang adik kamika, maka dia harus memulainya dari parikhama. Parikhama ya. Dan nanti jananya cuma 1. Nih gini ya contohnya ya. Kalau sudah pindah ke jana, berarti nanti kesadaran dia ada di sini nih. Nah, di yang sini, salah satu di sini, nanti sudah mencapai gotrabu, dia langsung pindah ke sini kesadarannya. Tubuhnya ada di alam manusia. Tubuhnya sedang duduk meditasi. Yang berpindah hanya kesadarannya saja. Dari kesadarannya kama wacara, berpindah ke keluarga maha gata. Ini adalah kesadaran majana 1. Kenapa bukan warna hijau? Karena hijau kalau Anda sudah lahir di alamnya. Kenapa bukan warna kuning ini? Yang ini punya arahat, paceka Buddha atau sama Sambuddha. Ketika Anda dan kita semua mencapai jana pertama, dimulai dari sini, sedang duduk meditasi, nanti tiba-tiba berganti keluarga, dari keluarga kama wacara, berpindah ke keluarga mahagata, kesadarannya ada di sini, tapi jasmaninya ada di sini. Di alam manusia. Ya, oke, kita di situ lihat. Nah, jadi teman-teman prosesnya gimana? Gitu kan? Prosesnya gimana? Nanti teman-teman kalau mengalami kesulitan kasih tahu ya kalau kecepatan ya. Berarti prosesnya, kalau kita bicara prosesnya, berarti kan dia pintunya batin. Nah, pintu batin itu harus 12. Kalau di pintu lain, di pintu Manodwara, masih ingat ya? Ada 12 pintu gerbong kan? Tapi sekali lagi, karena tidak ada tadaramana, kita lihat ya. Berarti pintunya bagaimana? Yang pertama adalah kalau kita pakai bulatan ini hanya untuk mempermudah. Ya, teman-teman, ini mempermudah. Kita menggunakan metodenya manjang ke atas, ke kiri, ke kanan. Ada sebagian buku-buku di tempat lain manjangnya ke bawah. Ya, semua tergantung. Bebas ya. Ini nggak ada bahasa yang baku. Kebetulan kita memudahkan saja ya. Nanti di sini ada bawangga calana nanti. Ada bawangga paceda.
nanti ada manodwara, gitu. Saya ganti biru, ya, karena pada saat berbuat baik nih. Karena dia masih adik kami K, baru nih adik kami K, maka pasti ada parikama. Parikama, baru ada upacara, baru ada anuloma. Kalau kita penggal begitu tuh ya, penggal begitu. Ini kan butuh 7 kan, ini kan jawana kan masuknya ya, tapi di apana jawana kan, mesti kan 7 kan. Nggak apa-apa kita tulis 7 saja. Jadi teman-teman begini prosesnya ya. Seseorang yang baru pertama kali mencapai jana, baik itu mau manda maupun yang tika, dia proses pencapaian jana pertama kali adalah di pintu batin. Prosesnya adalah bawangga calana, bawangga paceda, manodwara, parikama, upacara, anuloma, gotrabu, jana. JH apa JH? Pakai JH kita ya. Romo ya. JH tapi dia berubah jadi bawangga. Jatuh. Ketika pertama kali diibaratkan seperti apa? Tadi ceritanya dalam buku kitab komentar. Berdiri di apa? Berdiri di atas apa teman-teman? Di atas jurang. Sehingga pada saat dia pertama kali mencapai, saya pakai ini biar teman-teman ya. Ketika pertama kali dia mencapai jana di kelompok adikamika, ya, maka yang terjadi adalah jananya cuma 1 nih. Jananya cuma 1. Jananya cuma 1. Setelah itu dia jatuh ke jurang. Karena dia jatuh ke jurang, maka dia jadi jatuhnya ke bawangga, ke bawangga. Sampai situ paham teman-teman? Cilusi boleh tanya? Kalau mau. Jelina boleh. Paham tidak itu sampai situ? Kita nggak kejar target. Kita pokoknya sampai teman-teman ngerti dalam proses perjalanannya. Paham nggak sampai situ dulu? Dia kalau adikamika. Nanti kita lihat itu yang kita bicaranya yang pemula. Nanti kalau yang dia seorang dia yang manda itu ya tadi manda. Kalau nanti yang tika kita lihat. Ngomong apa bisa jatuh dia dari jana ya? Iya, pertama kali dia pasti jatuh Romo. Siapapun dia. Mau dia adikamika, mau dia seorang yang pokoknya mau dia seorang yang tika atau manda, dia pasti akan jatuh. Jananya cuma sekali, sampai jana sebentar langsung ke bawangga. Dan untuk memulainya ya? Kembali besok, lusa, apalagi dia punya keinginan untuk kayak kemarin udah mencapai jana nih. Saya akan mulai lagi pengen capai jana. Belum tentu berhasil. Kenapa? Karena jana tidak tersimpan dalam tadaramana. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengambil memori itu. Kalau saya bisa mengingat Cilusi, Ciherlina yang dari Jember, karena saya langsung tersimpan dalam memori saya. Tapi untuk pencapaian jana nggak bisa, karena tidak ada tadaramananya. Begitu Romo Effendi. Jadi Romo Effendi, jadi dia akan jatuh tuh pertama kali, ya. Nanti baru pada saat dia sudah mencapai yang namanya jana samapati, maka dia pasti akan jananya bisa sampai 3, 4, 5 kali, bahkan bisa sampai kalau dia nanti bisa sampai kalimatnya kalau dia mencapai jana, dia bisa sepanjang 7 hari misalnya. Dia bertekad berada di tanah. Saya akan keluar jana kalau 2 biasanya para biku. Kalau guru saya memanggil saya, atau kalau ada kebutuhan mendesak. Atau kalau saya tekad saya akan bangkit dari jana ini kalau saya nanti misalnya setelah 3 hari atau 4 hari atau 5 hari. Jadi kalau seorang bangunin nggak akan bisa sebelum waktunya. Tapi kalau dia tekadnya misalnya 2
gurunya memanggil, otomatis dia bisa bangkit dari pejananya. Begitu. Jadi pasti jatuh Romo Effendi. Mau dia seorang manda pugala maupun tiga pugala, ketika dia adhika mika, maka jananya baru hanya sekali ngalaminnya, momennya. Jadi diulang dari awal lagi ya Romo ya? Iya, diulang dari awal lagi. Tapi kalau dia sudah kan begini Romo. Romo pernah pergi ke anggaplah itu yang di belakang Romo itu kan tempat yang bagus tuh ya, gambar Romo tuh ya. Kalau seseorang sudah pernah pergi ke sana, pasti dia sudah tahu nih jalannya. Kemana untuk menuju itu ke tempat itu, kemana pakai jalur apa, walaupun maaf, mungkin dia lupa-lupa ingat. Ya, tapi kalau saya belum pernah pergi sama sekali Romo, oh saya kayak dituntut orang buta. Nggak bisa kan Romo? Akhirnya saya harus jalan sini. Nggak begitu gampang. Tapi kalau yang sudah pernah sampai ke jana, untuk bisa memulai ke jana kembali, kan dia udah ada tahapannya tuh. Parikama, parikama nimita, ugaha nimita, patibaga, dia udah tahu tuh. Karena dia kan sudah pernah ngalami ceritanya, begitu Romo. Pasti jatuh tuh Romo. Kalau adik kamika, ya, mau dia manda maupun jananya hanya sekali. Ya, saya tambah lagi nih contoh misalnya. Tadi kan yang adik kamika ya, tadi kan yang ini kan untuk berlaku karena dia sebentar karena jadi saya coba begini. Ini kan tadi tidak berlaku kan? Ya. Ini tidak berlaku di Manodwara. Ini kan khususnya untuk siapa? Untuk yang manda. Manda. Ini untuk yang manda. Manda Pugala ya, karena Manda Pugala itu dimulai dari mana, teman-teman? Dari Parikama. Nah, sekarang Apana Jawana yang di Manodwara, yang adikamika, kalau dia seseorang yang tika, yang mahir nih, gimana sekarang? Tika Pugala. Kalau di Tika Pugala maka sama nih Romo nih, lihatin lagi dulu. Ya, ini pakai hijau sesuai dengan komitmen kita. Ini berarti Okyupaka masa lalu. Ya, ini Bawangga Paceda. Bawangga Calana, Bawangga Paceda. Sama ya. Manodwara. Sama. Lalu, ini kan perbuatan baik ya pakai biru. Dia dari upacara, anuloma, gotrabu, jana. Bawangga. Jadi ini sama nih, ini Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, ini upacara di sini. Kalau dia seorang Tika Pugala, tuh, upacara dia nggak perlu lagi pakai parikama, gambaran pemulaan dia nggak perlu lagi, karena tapi ini langsung upacara, langsung analoma, langsung gotrabu. Baru jana, ingat jana cuma sekali kalau seorang yang Tika Pugala, yang adikamika, hanya sekali jananya, jatuh lagi ke Bawangga. Ibaratkan seperti apa, teman-teman? Orang berdiri di atas jurang. Romo nggak ada gambar. Maaf, Kenapa? Romo. Hilang, nggak ada gambar, Romo. Oh, nggak ada gambar ini? Nggak ada. Wah? Di saya nggak ada, Romo. Maaf. Di saya ada, Romo. Ada? Ada saya. Ada ya? Oh. Oh iya, Pak. Ada. Mungkin sinyalnya kali. Mungkin sinyalnya kali Ibu. Atau gimana? Oh iya, sinyal kali. Ya, pengaruh juga sinyal. Nanti lihat lagi di YouTube-nya nggak apa-apa ya Bu Helena ya. Oh iya, Romo. Baik, makasih. Romo. Apa beda jana sama bawangga, Romo? Apa beda jana sama bawangga? Apa bedanya? Di mana? Oh, ini makanya nih Romo nih. Ya, saya juga ya. Ini saya hapus nggak apa-apa dulu ya. Ini kayak. Makanya Romo, kenapa kita penting belajar? Romo Effendi, kenapa kita perlu belajar tentang Apanawiti? Apanawiti ini kenapa kita harus tahu? Karena banyak orang meditasi, ya yogi gitu ya. Dia bisa berlama-lama nih meditasi Romo.
lama sekali, bahkan bisa saja bisa berjam-jam gitu ya, berjam-jam lama, dan dia menganggap bahwa dia sudah mencapai jana. Padahal Romo, dia belum tentu mencapai jana. Dia mungkin hanya sampai di bawangga saja, Romo. Karena kalau Romo di bawangga, ya di bawangga, Romo di bawangga itu, ya Romo akan terasa, apalagi Romo ada di Atita Bawangga atau di Bawangga Calana, ya Bawangga itu kan lampau nih Romo. Romo bisa di Bawangga ketika Romo dalam kondisi yang sangat Atita Bawangga lampaunya itu menyenangkan, Romo nggak bergerak seperti orang mencapai jana. Merasa nyaman, tenang, padahal Romo adanya di Bawangga, bukan di jana. Karena untuk mencapai jana, Romo harus ada prosesnya. Harus timbul nimitta dulu, tahapan tingkatan meditasi dari kanika, upacara apana harus dicapai. Ya, Romo misalnya udah upacara nih, udah anuloma, belum gua trabu, tahu-tahu ke bawah nggak. Makanya kenapa Romo masih ingat dengan kalau kita berbicara 7 sampajana, masih ingat nggak? Di bab 1 atau di bab berapa itu Romo? Yang kalau kita bicara begitu tuh Romo, 3 ini. Ya. Sati, Sata Bojangga ya Romo? Iya, Bojangga ya. Ya, sati itu harus jadi penyeimbang antara tadi piti sama, masih ingat nggak Romo? Tolong tunjukin Romo. Romo Ardi masih punya gambarnya nggak? Iya. Itu di bab berapa ya Romo? Di bab 1 sebentar. Di bab 1 ya Romo ya. Di bab 1 ya. Jadi kalau kita lihat di bab 1 nih Romo, terkait dengan apa namanya, dengan misalnya dengan ini kayak gini Romo ya. Misalnya biar sati itu harus jadi perhatian, jadi mindfulness dia. Kalau satinya nggak berkembang, satinya nggak jadi penyeimbang, maka Romo nanti saking Romo nih pitinya, Romo di sini kan ada piti, kan kita tahu piti nanti kan ada piti yang piti jana itu kan ada, piti itu ada 5 jenis Romo, kalau di bab 1 nanti kita lihat ya. Piti saja Romo, ini ada berapa? Ada di bab 2 ya, kalau apa bab 1 Romo. Piti itu ada 5 Romo. Hah? 7 faktor pencerahan di bab 1 halaman 61. Ya, kita bicara piti sekarang. Kita bicara piti ya. Kita bicara piti nih Romo. Piti, orang merasa bahwa piti itu apa? Ya, Romo, Ardi. Perlu saya share? Oh iya, boleh ntar Romo share, sebentar ya. Baik. Ntar Romo share, boleh, nggak apa-apa. Ini Romo, saya mau ketanya sama Romo. Kan orang kan untuk mencapai jana ya Romo, gitu kan? Untuk bisa mencapai jana kan orang kan harus mencapai piti kan? Tapi Romo harus tahu bahwa piti itu ternyata ada 5 Romo. Piti itu ada 5. Yang disebut piti secara pencapaian jana, nih Romo ya, kalau kita bicara piti kan piti itu ada kudaka piti Romo. Yang pertama ya. Yang pertama adalah kudaka piti. Apa itu kudaka piti? Kudaka piti itu kegembiraan Romo. Saya pakai warna lain saja. Kudaka piti adalah kegembiraan minor. Ibaratnya bulu kudu merindik. Bulu kuduk berdiri. Romo gembira banget, itu sudah kudaka piti. Yang kedua ada kanika piti. Kanika piti itu adalah kegembiraan yang sekejap-sekejap seperti petir Romo. Kadang ada, kadang enggak, ya. Orang merasa ini adalah bagian dari, kalau udah piti kan berarti saya udah jana 3 dong. Kan padahal gitu ya kan, atau saya sudah jana pertama gitu kan. Padahal belum tentu nih Romo. Lalu yang ketiga ada yang dikatakan sebagai okan tika piti. Apa okan tika piti? Bergembira karena berulang-ulang. Tuh, gembira banget Romo berulang-ulang. Seperti ombak yang berselalu menuju ke tepi pantai. Senangnya bergembira berulang-ulang. Tapi ini bukan
bukan jana, Romo. Bayangin. Ya, lalu yang keempat aja bukan jana nih. Ubega piti. B-nya 2. Ubega. Ubega piti. Apa itu ubega piti? Kegembiraan yang mengangkat, bisa terbang, Romo, bisa meditasi itu bisa ngangkat, Romo. Tubuhnya ringan. Ubega piti ini bukan jana. Tuh, bayangin, orang meditasi tiba-tiba bisa tubuhnya keangkat ringan karena dia sedang mengalami ubega piti. Kegembiraan yang mengangkat, ibarat tubuh itu tubuhnya jadi ringan seperti melayang. Tidak termasuk jana di situ, Romo. Yang termasuk jana ini adalah yang ini, Romo. Yang kata agama Buddha dikatakan piti yang kelima. Apa itu piti kelima? Paharana piti. Paharana piti adalah objek jana. Pitinya objek jana. Objek jana, kegembiraan yang meresap ke seluruh tubuh. Kegembiraan yang meresap ke seluruh tubuh. Tuh baru piti tuh. Ibaratnya apa? Seperti gua yang diisi oleh air. Nah, kalau kita tidak belajar pariyati dhamma seperti ini, jangan-jangan nanti Romo bisa terbang saja. Berarti meditasi udah mencapai jana nih orang. Betul kan, Romo? Padahal dia masih baru ubega piti. Kenapa? Makanya saat ini perlu pitinya apa, Romo? Sebelah piti apa, Romo? Sebelah piti apa sih? UPK. UPK ya. Bayangkan, Romo. UPK itu harus balance dengan piti. Kalau piti saja terus, nanti nggak disimbangkan oleh keseimbangan batin, maka kita meditasinya nggak akan bisa mencapai jana. Ini penyeimbang. Jadi UPK seimbang terus, batin tenang terus tanpa ada piti juga nggak bisa. Ya, sebaliknya begini. Yang berikutnya apa? Wirya ya, semangat ya kalau tidak salah ya, wirya ya. Kalau meditasi terlalu semangat, ya terlalu semangat, bergairah, nggak bakal konsentrasi. Tapi kalau konsentrasi saja, ngantuk, nggak ada wiryanya. Kalau meditasi samadhi saja tanpa wirya, pasti dinamida muncul. Tuh, begitu. Ya. Yang berikutnya apa ya? Pasadi kalau tidak salah ya. Pasadi mo. Pasadi itu apa ya? Pasadi sama Dhamma Wicaya mo. Pasadi itu apa? Pasadi itu apa? Ya. Ketenangan. Ketenangan. Ketenangan mo. Ya. Ketenangan tanpa penyelidikan. Jangan-jangan kita ke bawah enggak nih, Romo, di sini, Romo. Tanpa diselidiki, Romo. Dhamma Wicaya kan penyelidikan ya. Ya, Mo. Dhamma Wicaya penyelidikan. Makanya saat yang disebut inilah 7 faktor pencerahan Sata Bojangga. Sata Bojangga. 7 faktor pencerahan dan Sati menjadi leader, penyeimbang. Nah, kalau kita meditasi ini, Romo, ini harus juga nih 7 ini jadi faktor baru bisa dapat nih, Romo. Kalau kita nggak bisa nih, Romo. Ya, kita menganggap bahwa tadi aja nih ubega piti saja kita anggap kita sudah mencapai jana, padahal kita jangan-jangan nih Romo nih ketika Romo sedang pasadi tenang tanpa ada penyelidikan, Romo sebenarnya ada di bawah enggak. Tenang banget. Waduh, di bawah enggak ternyata, Romo. Tidur pulas tapi dalam kondisi duduk. Bisa, Romo. Karena tidak diselidiki dalam Dhamma Wicaya. Makanya kenapa ini menjadi balance. Sati menjadi penyeimbang. Sati menjadi penyeimbang. Seperti itu tuh, Romo. Jadi ciri-cirinya apa, Romo, jadi jana? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri jana itu ciri-cirinya apa? Ya? Kalau ciri-ciri capai jana, dia nggak ngomong, Romo. Dia akan menjauh dari keramaian. Oh. Yang pasti begitu, Romo. Sulit sekali ya. Juga, Romo. Nggak akan ngaku juga dia jana, Romo. Sulitnya, Romo. Iya. Ini ada yang ngomong jana 4, jana 8, jana apa? Enak apa-apa. Boleh kan ngomong, Romo ya?
Iya. Ngomong boleh saja Romo ya. Kalau dia masih ngaku, kan kita tahu Romo. Kita pernah ngomong ya, kemarin kita pernah bicara ya, masih ingat nggak? Apa fungsi daripada jana? Jana kan menekan kilesa kan? Ya. Jana menekan kilesa, diibaratkan ini kan kilesa itu rumput. Jananya sebagai apa? Batu. Batu bata ya. Batu bata. Ketika batu batanya ditekan di sini, ditaruh di sini, rumputnya mati nggak? Nggak mati. Minimal tidak tumbuh. Artinya kilesanya tidak berkembang. Kalau dia ngaku sudah mencapai jana, berarti kilesanya berkembang apa enggak? Tidak. Nih, saya ngaku udah jana nih, saya udah mencapai jana. Romo, saya udah mencapai jana ya, Mo. Berarti kilesa saya berkembang apa enggak berkembang? Berkembang. Berarti benar enggak nih? Padahal fungsi daripada jana adalah menekan Kilesa. kilesa. Begitu sih, Romo. Ya. Tapi ada ya Romo ya yang mengklaim udah jana makin sombong gitu. Berarti itu perlu tanda tanya ya. Ya, perlu tanya-tanya. Kalau kita sudah belajar abhidhamma kan kita tahu nih. Ya, kita tahu nih sudah belajar abhidhamma. Ya kita cuma mesam-mesam aja sih. Tapi kalau mungkin mereka yang tidak pernah belajar abhidhamma, ya mungkin percaya saja, apalagi dia seorang biku misalnya atau seorang rohaniawan, ya mungkin bisa saja. Karena kalau mereka sudah mencapai jana, nibida kan tadi karena dia menekan kilesa kan, maka dia sudah tidak mau bersentuhan dengan kilesa. Dia ucapannya aja dia, waduh, nggak banyak ngomong, noble silent bener gitu loh. Dia akan ngomong sesuatu yang membawa manfaat. Kalau nggak bawa manfaat dia nggak mau. Walaupun kita tahu bahwa seseorang yang mencapai jana kan belum tentu juga dia masih butuh jana ya, belum tercerahkan. Tapi minimal kehidupannya sudah akan lebih banyak menyepi daripada aktif di kegiatan sosial seperti kita ini. Begitu Ibu Lucy. Ya. Romari boleh tunjukin Romo nggak apa-apa. Saya biar Romari tunjukin Romo. Jadi biar teman-teman tahu nanti. Apakah terlihat, Romo? Kelihatan sama saya. Ini ya. Tuh, jadi kita lihat ya Romo ya. Jadi kalau energinya kebanyakan Romo, energi itu apa? Wirya. Apa yang terjadi kalau energi kebanyakan? Nggak diimbangi sama yang namanya konsentrasi. Nggak akan bisa Romo. Semangatnya aja meditasi ya kan? Semangatnya tinggi tuh meditasi, tapi konsentrasi nggak ada Romo. Itu dia penyeimbang tuh Romo. Dua-dua itu penyeimbang. Pasadi diseimbangi oleh Dhamma Wicaya. Lalu Samadhi diimbangi oleh Wirya. UPK diimbangi oleh Piti. Salah satu itu harus menjadi penyeimbang Romo. Ya. Nah, siapa yang menyeimbangkan? Sati. Makanya jadi kepala tuh, jadi mata nih. Tuh, nanti lihat lagi dah buku. Oh ya, teman-teman yang baru join udah pernah ngambil nggak ini materi bab 1 ini? Nanti Romo Ari tolong bantu ya Romo, termasuk juga programnya, karena kalau programnya sama program kita sudah Anda dapat, akan lebih mudah kita belajar. Sama ini materi ini ada di bab 1. Ada di webnya Sasana Subhasita ya Romo Ardi? Iya, betul Romo. Ya. Kita lanjut ya Romo. Oh, silakan. Materinya ke host aja Romo. Ke Cilusi ya. Oh iya Cilusi, silakan. Nanti Cilusi yang kasih atau gimana? Baik. Jadi kalau sampai ketenangan, tenang, damai, tenang, baru pasadi aja ya Romo ya. Baru tahu kan sekarang Romo. Pasadi itu aja satu aja ya, belum sampai satu jana. aja ya. Romo. Pak kita butuh berapa Romo? 7 ya. Iya 7. Kita butuh 7. Dan sati menjadi penyeimbang. Jadi bayangin nih kalau kita sebutkan Romo, kita kegiuran tuh tadi sampai bisa terbang saja.
Kita menganggap oh udah hebat ya meditasinya. Padahal kan dia baru itu belum faktor jana. Itu bukan belum faktor jana yang benar itu ya, maksudnya gitu. Karena yang disebut tadi faktor jana yang benar itu yang tadi yang saya sampaikan sama Romo. Ya. Iya, Romo. Makasih, Romo. Ya. Ada lagi Cilusi atau sebelum kita jalan lagi lanjut? Ya, lanjut Atau Romo. dilanjutkan Cilusi? Lanjut ya Cilusi ya. Ya. Oke, tadi kita sudah masuk kemana ya saya lupa jadinya. Kita sudah masuk ke itu ya yang apa terkait dengan mereka yang adikamika ya. Ya. Adikamika. Sekarang kita coba lihat yang jana samapati nih ya. Apa sih jana samapati itu? Tadi masih ingat jana Sering mencapai jana. samanya panjang gitu ya. Sama pati. Witi. Berarti kalau kita bicara jana samapati ini adalah kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih luas misalnya proses pencapaian jana yang telah dikuasai. Nah, kalau dikuasai berarti dia apa, Romo? Mahir nggak nih dia, Romo? Mahir ya. Apa tandanya telah dikuasai biar Romo dan teman-teman tahu? Apa tandanya bahwa proses pencapaian jana telah dikuasai? Apa tandanya? Ditandai nih Romo dalam kitab komentar Abhidhamma Sanggaha, ditandai dengan kemunculan Patibaga Nimitta. Apa sih Patibaga Nimitta? Coba Romo Ardi, kita ada nggak datanya? Patibaga Nimitta itu apa, Romo? Yes, sebentar. Itu di halaman berapa? 1 juga kayaknya Romo ya? Iya, bab 1 juga. Ya, di 1 apa di berapa? Apa di 8? Di 4? Ya, Patibaga Nimitta. Jadi ditandai dengan Patibaga Nimitta. Tentu kalimatnya di sini dalam bahasanya ya, Patibaga Nimitta dalam jangkauan apa? Dalam jangkauan Manodwara. Halaman 48, Romo. Nanti tolong dilihatin ya Romo ya. Tolong dilihatin ya Romo. Ya nggak apa-apa Romo, tak tunjukin ya Romo. Dalam jangkauan Manodwara. Tuh. Itu ya teman-teman. Dan kalau dia seorang manda, tetap pakai, walaupun dia sudah sejana sampati, dia tetap pakai apa? Dia tetap pakai apa? Pakai pari, segang hapus. Tetap menggunakan apa? Parikama tetap, walaupun dia parikama. Tetap pakai parikama, ya. Sementara kalau dia tika pugala pakai apa? Upacara Romo. Tuh, gitu ya Romo ya. Upacara Romo, ya. Terus tandanya apa yang berikutnya? Tanda yang berikutnya saya pakai biru Romo. Tanda yang berikutnya adalah jika mempunyai kalimatnya gini, jika mempunyai wasi 5. Apa wasi 5? Apa wasi 5? 5 macam keahlian nih. Keahlian dalam apa? Dalam pencapaian jana kan. Kalau dia punya wasi 5 Romo, maka jumlah citakana jananya tergantung Romo. Mau berapa banyak. Nggak perlu nunggu sampai 7 jam. Nggak perlu. Kalau kita sudah menguasai wasi 5 Romo, maka apana, saya pakai hapus, pakai warna lain aja. Jadi perhatian pakai warna merah. Maka Romo, ya,
apana jawananya tidak mesti 7. Kalau dia sudah punya wasi Romo, wasi 5 itu, maka jana cita yang timbul dalam cita kana itu banyak sekali. Ya, tapi tetap ya Romo ya, munculnya ya. Upada titi bangga ya Romo. Jadi orang meditasi misalnya selama 7 hari mencapai jana. Nah, ketika dia 7 hari mencapai jana, tetap proses kesadaran jananya, jawananya, tetap upada titi bangga. Tetap ya Romo ya, tetap upada titi bangga. Dan tidak 7, tapi dia banyak sekali. Jadi apa itu wasi 5? Nanti Romo tolong tunjukin lagi, kita pernah belajar wasi 5 itu di bab berapa, kan ada 5 nih. Saya pakai warna, ya nggak apa-apa lah. Kalau tidak salah nih Romo ya, kita bicaranya adalah awajana wasi. Apa itu awajana wasi? Pikiran akan memasuki jana. Jadi cepat sekali pikiran masuk jananya, cepat ya. Awajana wasi, pikiran waktu masuk jananya cepat. Yang kedua adalah sama pajana wasi. Sama pajana wasi. Apa itu sama pajana wasi? Keahlian dalam memasuki jana. Waduh, masuk jananya cepat sekali. Ahli banget ya, nggak perlu lagi pakai parikama ya. Nih, ada adithana nih yang berikutnya. Adithana wasi. Apa itu adithana wasi? Keahlian menentukan berapa lama dia dalam jana. Oh ya, lamanya ditentukan nih. Makanya tadi saya katakan kan ya, ketika saya mau mencapai jana selama 3 hari. Tapi biasanya para meditator yang beragama Buddha akan tahu bahwa nanti kita akan belajar rupa di bab 6, nutrisi atau oja atau cari makanan yang kita makan terakhir kali, hukumnya hanya bisa bertahan hanya sampai 7 hari. Makanya kalau kita lihat misalnya ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, lalu dia selama 7 minggu dia bertapa di bawah pohon bodhi, di antara pohon bodhi, kan hanya 7 minggu. Dia menatap, hanya 7 hari kan, menatap pohon bodhi 7 hari tanpa berkedip. Setelah itu ganti lagi. Kenapa? Karena memang kekuatan tubuh, nanti kita belajar pada saat kita belajar di bab 6, bahwa kekuatan tubuh itu paling lama makanan atau nutrisi maupun air yang kita minum bisa bertahan dalam tubuh kita 7 hari. Nah, jadi ini adithana wasi ini adalah keahlian untuk menentukan berapa lama. Saya tulis ya. Lalu yang berikutnya adalah utana. Utana wasi. Apa itu utana wasi? Keahlian keluar masuk jana. Ya. Lalu yang terakhir adalah pacawekana. Pacawekana wasi. Saya tulis pakai tulisan lain. Jadi awajana wasi adalah, kan awajana kan mengarahkan nih ya. Kita pernah belajar ya. Pikiran akan memasuki jana. Pikiran yang mudah sekali diarahkan gitu ya untuk atau akan memasuki jana. Terus yang kedua terkait dengan sama pajana wasi adalah keahlian dalam memasuki jana. Kalau adithana tadi apa? Keahlian menentukan berapa lama. Untuk menentukan berapa lama dalam jana. Berapa lama ini ya L ya. Berapa lama dalam jana. Berapa lama dalam jana. Yang utanawasi adalah keahlian keluar dari jana. Keluar masuk ya. Untuk keluar masuk lah.
Ya. Dan yang terakhir adalah pancawek hanawasi adalah keahlian meninjau jana. Tuh, Romo nanti Romo bisa meninjau nih, ya. Nanti itulah terkait dengan apa? Nanti terkait kalau teman-teman bisa memahami ini, bahkan jana itu nanti kita bisa berdiri di atas jana untuk memasuki lokutara cita. Nah, kalau seseorang saya pakai ini, pakai spotlight, ya. Jadi Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang sudah memiliki 5 wasi ini, ya entah itu awajana wasi, samapajana wasi, atau aditana wasi, atau utana wasi, atau pacewakana wasi, maka dia sudah dikarenakan sebagai jana samapati witi. Nanti prosesnya begitu. Jana samapati witi. Ya. Dan nanti jananya bisa banyak. Gimana coba caranya? Saya coba bikin di sini ya, Romo, di atasnya ya. Ya, saya bikin di atasnya proses cita witinya ya. Jadi nanti proses cita witinya begini dia. Kalau dia ada jana sama pati, nanti kan kita bagi 2 nih. Ada yang manda, ada yang tika kan. Pada saat dia manda, maka bawangga calana, bawangga paceda, mano duara, biru ya. Lalu parikama, upacara, anuloma, gotrabu, jana, jananya tidak terhingga. Pakai titik-titik ya. Tuh, ya kalau ini saya masukin, ini jadi bawangga calana, bawangga paceda, mano duara, parikama, upacara, anuloma, gotrabu, jana. Ya, banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, bedanya di mana dengan yang tika pugala tadi? Yang tika pugala jadi tetap bawangga calana, bawangga paceda, pintunya tetap batin mano duara. Cuman dia dari mana? Dari upacara, dari anuloma, dari gotrabu, dari jana. Tidak terhingga. Sampai kapan? Setelah berakhirnya dia jana, dia kembali ke bawangga lagi, ke bawah lagi. Jadi akhir daripada jana dia, maka pasti ke bawangga. Kalau kita bicara di Anantara Pacayo, di bab 8 kita pernah belajar kan? Kayak gitu. Jadi dia gini nanti teman-teman. Ya. Jadi nanti ini adalah bawangga calana, bawangga paceda, mano duara, upacara, anuloma, gotrabu, jana. Ini sampai kapan nih? Sampai ke bawangganya. Tergantung ini. Yang sudah dia kuasainya. Tuh, seperti itu tuh Romo. Ya. Tapi nanti saya ingin menjelaskan sama Romo terkait dengan terkait dengan prosesnya itu ada di mana kesadarannya. Sampai sini dipahami dulu nggak? Sebelum kita lanjut. Silakan. Mungkin perlu diperjelas definisi bawangga kali Romo ya. Bawangga ini kan sebenarnya kalau secara teori adalah satu kondisi di mana tidak adanya cita dan cetasika yang muncul yang merupakan objek pikiran Romo ya. Manodwara ya. Ya, kembali ke apa namanya? Kalau bawangga itu kalau kalimatnya kembali ke tadinya pencapaian jana, kalau kembali ke bawangga berarti kembali ke normal, Rom. Gitu loh kalimatnya begitulah. Jatuh kembali ke apa namanya? Ke kesadaran biasa, Rom. Karena kan ada definisi bawangga itu kan penopang kehidupan juga ya kalau di cita. Iya, bawangga yang kita masukkan dalam cita witi ini adalah momen jana itu kan momen saat ini, Romo. Iya. Nanti pada saat dia mengakhiri momen jana itu, dia akan maka dia akan kembali ke kesadaran berikutnya, makanya jadi bawangga. Untuk membedakan berakhirnya masa apana jawana tadi. Karena kan tadi kan orang meditasi kan jana kan kalau yang sudah
Jana Samapati tadi kan dia kan sudah mahir kan, karena sudah mahir kan dia bisa menentukan kapan dia masuk jana, kapan dia selesai jana, berapa lama dia sudah akan memasuki jana. Nah, selesai dia mengakhiri masa jananya, maka dia akan kembalikan ke kehidupan berikutnya, kehidupan yang normal. Kita singkat jadi bawangga gitu. Karena untuk membedah, memisahkan saja, ini loh kesadaran apana. Kalau sudah selesai apana, dia akan kembali ke bawangga. Gitu, Rom. Karena bawangga di sini kan berarti dia sudah apa yang sudah akan, kalau sudah selesai jana itu kan berarti kan dia sudah bawangga. Karena kan prosesnya kan begini. Proses itu kan muncul lenyap. Begitu maksudnya Romo. Kalau sudah jawana terakhir, jawana terakhir, pada titik bangga, setelah bangga kan dia misalnya sudah mengakhiri ini. Dia sudah selesai nih mencapai jananya. Maka jana ini dianggap sebagai bawangga dan dia akan melanjutkan kehidupan berikutnya. Bawangga di sini adalah kehidupan berikutnya dilanjutkan sebagai apa? Apakah dia berpikir tentang yang lain? Apakah dia langsung bangkit berdiri? Apakah dia bagaimana? Itu untuk memisahkan saja Romo ya. Bawangga di situ untuk memisahkan saja. Proses apanawitinya sudah berakhir gitu. Oke. Jadi Romo, tadi Romo Adi bilang itu tuh bawangga itu proses berpikir ya. Saya sering dengar orang ngomong tuh kalau meditasi jangan banyak menggunakan pikiran gitu. Pikiran itu mengganggu meditasi katanya. Ya benar nggak itu Romo? Gimana ya proses? Pikiran yang masuk di sini adalah witaka Romo. Witaka. Pikiran yang Romo tadi sampaikan itu witaka. Jadi Romo termasuk bagian dari witaka carita. Jadi kalau Romo witaka carita banyak pikiran, meditasi yang paling bagus apa? Kalau Romo witaka carita yang paling bagus objeknya apa? Anapanasati ya. Ya mungkin saya lupa. Romo Hardi, coba lihat Romo. Yang mana nih Romo? Hah? Yang mengenai apa nih? Witaka carita. Carita 6. Carita 6 Romo. Coba lihat di bab 1. Witaka carita 6 Romo. Watak carita. Ya, sebentar. Ada carita di situ ya Romo. Ya, itu ada. Carita Romo, carita. Cepetnya nih Romo Adi cari itu gimana caranya ya Romo? Ya sering dibaca Romo, jadi ingat. Romo kita sekarang, tadi Romo kan kita masukkan Romo kan sering berpikir. Ini witaka carita nih Romo. Iya. Banyak pikiran termasuk di sini. Anapanasati, Romo udah benar itu. Ya, anapanasati. Tidak tegas pelin-pelan ya witaka. Iya. Karena banyak pikiran kan banyak pelin-pelan Romo. Kalau Romo sudah tahu watak kita itu witaka carita, berarti kan Romo sudah menemukan obatnya nih, anapanasati. Ya sudah Romo, jangan cari objek yang lain. Romo fokus saja dengan anapanasati. Sudah belajar kan Romo anapanasati? Iya. Sudah timbul nimitta Romo? Belum. Oh iya. Tahu. Jana tuh apa nggak tahu Romo. Harus timbul nimitta. Nanti nafas masuk, nafas keluar yang kita hembuskan semakin halus, nanti timbul nimitta baru. Ya. Itu sih Romo. Kalau kita bicara di Witi, bawangga ini sebenarnya objek dari Manodwara ya Romo. Saat cita dan cetasika tidak muncul, kurang lebih begitu Romo ya. Ya, tapi objeknya kan objek bawangga di sini kan kalau kita bicara Manodwara kan bisa banyak masa lalu, sekarang akan datang. Lalu bisa konsep, bisa cita, cetasika, rupa. Tapi sebenarnya sih kalau kita kan sebenarnya kalau dalam proses cita witi kan kita kan nggak bicara bawangga yang terakhir itu nggak kita bicarakan. Kita kan hanya bicara apanawiti itu kan hanya sampai di jawana yang terakhir kan nggak tahu sampai kapan tuh jana terakhir. Kalau dia berbicara di terkait dengan di jana samapati kan. Tapi kalimatnya kan di situ bawangga titik. Nggak usah dilihat bawangganya. Nanti kita nggak fokus sama bawangganya. Kita fokusnya sama
proses apanawitinya. Baik, Romo. Pokoknya apanawiti itu kenapa diakhiri dengan bawangga supaya dianggap itu selesai gitu. Kalau sudah jatuh itu berarti sudah selesai, berarti sudah bawangga. Ya. Ya. Jadi cita dan cita-cita tidak muncul tuh pada saat bawangga, begitu ya? Kok begitu Romo? Tadi Romo Adi bilang, bawangga itu cita-cita tidak Kan muncul. proses kesadaran itu kan dari dari bawangga juga kan Romo. Bawangga gini Romo, kan saya pernah nggak cerita Ibu Sriana, coba ceritakan lagi terkait dengan cerita tentang apa namanya buah mangga jatuh itu Romo. Harus kembali ke situ Romo. Atau orang ketuk pintu tadi. Masih ingat nggak ceritanya itu? Terkait dengan buah mangga Romo. Ya, Coba Romo Ardi lihat halaman berapa buah mangga jatuh itu. Coba kita lihat lagi ya. Jadi Romo kita fokus lagi nih ke sini nih, supaya teman-teman tahu. Kita harus melihat terkait dengan proses 17 gerbong atau 12 gerbong sekalipun adalah diibaratkan seperti orang yang sedang tertidur pulas di bawah pohon mangga. Nih Romo ya. Masih ingat nggak ini? Dia tertidur pulas. Ya. Yang disebut bawangga paceda itu kan bawangga yang berada di antara gitu ya kalimatnya menjadi penghantar objek kesadaran masa lalu ke objek kesadaran masa yang akan datang. Di pintu ini dia ada. Ya, apa contohnya? Tadi nih ketika pohon mangga, buah mangga ini jatuh, puk, bergetar, ya, bergetar itu di bawangga calana. Ya, yang bisa membangunkan kesadaran dari tidur pulas, tiba-tiba bangun, itulah bawangga paceda tadi. Bawangga paceda itu menggetarkan atau menghantarkan kesadaran yang tadinya tertidur pulas menuju kesadaran yang baru. Tadi saya katakan nanti begini pintunya Romo nih. Kita lihatnya begini ya, nanti kita lihat begini. Saya langsung praktek saja ya, saya langsung praktekkan saja ke dalam proses citawiti. Ya, ini Romo nih, kita langsung praktekkan saja. Biar Romo tahu ya, kita bicara begini. Ini kan tadi kan ada bawangga calana nih. Bawangga calana, bawangga paceda, gitu kan? Terus apa pintu apa Romo? Mano duara. Terus ini kan biru nih. Kita bicara yang manda dulu ya. Kita bicara yang manda. Manda itu kurang cerdas ya. Lambat lah ya. Yang lambat nih Romo ya. Terus kita bicara setelah itu ada parikama. Ada upacara, ada anuloma, ada gotrabu. Saya ganti pakai warna yang lebih muda. Ada jana, gitu ya. Lalu saya ganti lagi pakai hitam. Atau pakai hijau mestinya. Ini bawangga. Ini Romo, saya pakai hitam dulu ya. Ini kita berbicaranya, ini bawangga calana nih tadi kan, bawangga paceda. Iya. Ini kan manoduara nih. Ini kan mesti kan 7 momen kan, tapi kan nggak berlaku. Ini kan parikama, upacara, anuloma, gotrabu, jana pertama. Lalu dia jatuh ke bawangga, kan begitu ya Romo ya. Jatuh ke bawangga itu berarti, nah ini yang dimaksud sini kan adalah bawangga cita dong ini kan. Bawangga cita di sini adalah Romo adalah, ini kan kita sedang ngomongin ini ya. Bawangga cita di sini adalah pada saat dia jatuh dia kesadaran mana dia berada. Kalau nanti kita bicara di jana, di abinya ya kekuatan ya,
ketika seseorang melakukan abinya nih seperti misalnya Sang Buddha melakukan Yamaka Patihari, ya selesai dia keluar dari abinya dia, maka bawangganya dia adalah jana kelima. Begitu Romo, jana kelima. Nah, kita baca ini dulu deh. Kita baca petanya. Sebelum Romo nih, sebelum kan Romo duduk meditasi nih, pintu batin. Objek meditasi Romo apa? Anapanasati. Tahu anapanasati dari mana? Dari masa lalu belajar kan? Dari teori-teori yang kita dengar, dari bantai-bantai yang kita sering dengar. Tarik nafas masuk, nafas keluar, pembaruan dari bawangga celana. Betul nggak Romo? Sampai situ. Iya. Ya kan? Ya. Lalu Romo meditasi nih. Ya. Sampai gua terabu di sini. Ya, Romo meditasi sampai situ. Nah, pada saat Romo meditasi di sini, ya, ini Romo sudah melakukan apa nih? Citanya apa yang bekerja? Maha kusala. Ya, Romo maha kusala nih di situ ya. Ini kesadarannya apa nih Romo? Dari sini, saya pakai warna merah. Dari sini sampai sini, Romo punya kesadarannya apa? Kama apa Romo? Kama wacara. Kama wacara nih ya. Iya. Tapi kama Jawa nih kama wacara nih. Kalau ke sini baru maha kusala. Ya. Dikenal juga sebagai apana jawana witi ya. Tapi karena kita baru, kita hanya sekali saja. Lalu langsung jatuh. Nah, Romo pada saat jatuh, Romo kesadarannya apa? Balik lagi ke bawang. Iya, sekarang kan ke bawang. Semua orang kan berbeda-beda kan, Romo. Pada saat orang terjatuh, kaget, ada yang berpikir dia di mana, betul nggak? Ada yang berpikir dia kesadaran apa yang kesadaran pertama kali dia jatuh itu apa? Itu dikatakan sebagai bawangga. Begitu tuh Romo maksudnya. Ketika Romo meditasi kesadarannya kaget, Romo pasti kaget lah. Iya. Kaget, oh saya masih hidup atau enggak? Oh ternyata saya sedang duduk. Itulah kesadaran bawangga pertama kali. Setelah pencapaian jana. Di bawangga citanya adalah proses kesadaran hidup, berlangsungan hidup terus. Nah, kenapa kita menggunakan kata bawangga di sini? Ya tadi keberlangsungan hidup ini. Jadi dari tadi ini yang memisahkan, membedakan. Kalau ini adalah kesadaran jana, ini kesadaran yang bukan jana. Ke hidup normal lagi lah, kesadaran yang kembali ke di mana apakah semua orang bisa berbeda-beda? Ketika kita mengalami nafas hilang, kaget, lalu kita buka mata. Nah, pas saat kita buka mata, kita timbul kesadaran kita misalnya, oh kita masih hidup, itulah bawangga kita. Bawangga ini sama dengan bawangga yang 55 cipta itu ya? Oh Romo, sekali lagi di Abhidhamma ini Romo, jangan Romo terpaku dengan kalimat tadi. Kan yang namanya apana jawana itu yang ini Romo nih. Tadi kan Romo jangan, ini yang saya tanyakan ini Romo. Iya. Kalau saya nggak ketik bawangga juga nggak apa-apa kan Romo? Iya. Kenapa kita mempersoalkan ini? Padahal kita sedang belajar ini nih Romo nih. Yang kita pelajari kan ini nih sekarang kan? Nih. Iya. Nih. Bukan ini nih Romo nih. Ini hanya membedakan bahwa ini sudah jatuh gitu loh, sudah selesai. Jananya sudah selesai. Karena kenapa hanya sekali? Karena dia seorang adikamika tadi. Itu Romo. Maksudnya begitu Romo.
Belum paham juga ya? Paham Romo. Cuman maksud saya bawangganya itu aja yang buat saya bingung. Kalau proses sudah paham. Ya, bangga bisa proses kehidupan, keberlangsungan kehidupan bisa saja. Begitu ya Romo. Ya kita pokoknya kalimatnya dikenal sebagai bawangga. Bawangga itu bisa memutuskan kalimatnya objek yang lama ke objek yang baru bisa saja. Karena objek yang lama jadi jawana kan, objek yang barunya apa kan kita nggak tahu. Pada saat Romo sadar bangun dari jana, Romo sedang mikirin apa kan kita nggak itulah yang disebut bawangga. Begitu sih Romo. Baik Romo. Ya. Cilusi, Romo, saya ya. mau tanya sedikit, Mo. Boleh. Lihat Romo menerangi yang tentang apa itu yang bulet-buletan, Adi Kamika Janawiti, sama bedanya dengan Jana sama Patiwiti, itu berarti di Jananya itu satu gitu ya, Mo ya? Kalau Adi Kamika satu. Jananya satu ya, Mo? Hanya satu dia, nggak bisa lebih. Karena baru permulaan. Ya. Kalau dia sudah jana sama pati, jananya bisa banyak tergantung wasinya. Mau kapan, mau berapa lama, mau bisa 1 jam. Kan ketika Ramani mencapai jana sudah mahir, yang disebut jana sama pati tadi, bisa jana sama pati witi, kita saya meditasi mau 2 jam karena nanti setelah 2 jam saya mau berangkat. Misalnya begitu ada urusan lain. Berarti selama 2 jam itu kalimatnya jana itu bisa munculnya panjang sekali, lama sekali. Tapi kalau kita bicara Adi Kamika, dia hanya sekali jananya. Tapi kalau jana sama pati, jananya banyak. Tergantung tadi yang 5 wasit tadi. Oh iya. Oke, Mo. Terus yang bawangganya itu, Mo? Ya, kalau di jana sama patiwiti, bawangganya itu 2 gitu ya, Mo? Oh, ini kan saya kan hanya untuk menggenapi jawana. Itu kan 7 mestinya. Oh iya. Oke, Mo. Oke. Bulatannya kan masih 7 kan? Ya. Paham nggak maksudnya? Saya hanya menggenapi nih. Kan jawana kan masih 7 nih kalimat. Padahal itu kan nggak berlaku hukumnya. Ya. Tapi untuk memudahkan belajar, jadi saya buatkan jadi bawangganya kalau yang parikama, pakai parikama bawangganya tinggal 2. Kalau itu jadi bawangganya 3. Sebenarnya untuk 7 aja sih. Oh, berarti supaya patokannya cuma di jana itu ya, Mo ya? Apa? Patokannya di jana ya, Mo ya? Iya. Kalau Adi Kamika itu jananya cuma 1, kalau di yang jana sama pati jananya bisa banyak gitu ya, Mo ya? Betul, bisa banyak. Betul bisa banyak. Makasih, Mo. Jelas saya dengerin Romo dari tadi. Oh, ternyata Adi Kamika Janawiti itu maksudnya itu. Kirain pertama sekali masuk jana. Ternyata setiap jana itu ya ketemunya itu dulu ya, Mo ya? Pada saat dia pertama kali ya itu dulu. Ya. Kan beginilah kalimatnya saya bilang begini. Kalau kita mencapai jana itu seperti kita jalan-jalan ke puncak, misalnya begitu berkali-kali saya mengatakan. Waktu awal-awal ibu jalan ke puncak nih sampai ke telaga apa gitu kan, ngelihat puncak senangnya minta ampun nggak? Wow, takjub nggak? Ya, Mo. Tapi kalau sudah kedua, ketiga kali, keempat kali, biasa aja nggak? Biasa, Mo. Betul, jadi sama lah. Ketika masuk jana, karena takjub, kaget, jatuh ke bawah enggak. Oke. Tapi Terima kasih, Mo. Jelas, Mo. Ya begitu Rahmat. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Tergantung operator nih, Cirusi. Saya ikut aja. Ya, boleh silakan jika ada yang masih ingin bertanya. Sekarang udah pukul 9:11. Yang penting ingetin saja bahwa pencapaian jana itu ada 2, ada Adi Kamika, ada sama jana sama pati. Ya gitu ya. Nanti mau jana 1, nih misalnya begini, contoh lagi nih. Misalnya ya, saya pakai perumpamaan. Berandai-andai saja ya, misalnya gini. Misalnya ada seseorang nih, dia
melakukan mahakusala, duduk meditasi. Ya kan? Nah, anggaplah dia salah satu dari manda atau dari tika, kita tidak tahu lah ya. Walaupun dia manda atau tika, mereka ini dua orang ini, dua jenis ini, ya dua jenis ini pasti adalah 3 akar, pasti. Ya, dia kenapa 3 akar? Karena dia pasti bisa mencapai jana kan. Kalau nggak 3 akar dia nggak bisa mencapai jana. Nah, si A ini pada saat pertama kali mencapai jana 1, pada saat dia pertama kali mencapai jana 1, dia pasti akan mengalami adikamika. Dia pasti akan mengalami adikamika. Lalu setelah jana 1 dia mahir nih. Jadi apa? Setelah jana 1, setelah dia awalnya kan adikamika nih. Terus jana 1 dia mahir, dia jadi apa? Jadi apa tadi? Jana samapati mo. Jana samapati. Gitu kan? Emang dia mau jana 1 terus? Kan enggak kan? Setelah dia mahir dia mau naik ke jana berapa? Jana 2. Mau naik ke jana 2 nih. Pada saat dia pertama kali masuk jana 2, dia adikamika lagi. Nanti dia masuk ke jana 3, dia adikamika lagi. Jana 4, adikamika lagi dia. Karena dia pertama kali baru masuk jana itu. Pahami Bu Triana? Paham, sangat jelas mau. Tadi saya dari tadi memperhatikan Romo itu sharing. Ya, begitu ya. Jadi kalau dia baru pertama kali dia pasti adikamika. Dia jana 1 naik ke jana 2 pasti akan alami adikamika. Jana 2 naik ke jana 3 pasti adikamika. Terus begitu. Pokoknya kalimat adikamika ini bukan berarti hanya jana pertama ya. Ya. Gitu ya. Ya, mau. Oke. Mau. Terima kasih, mau. Jelas, ya. mau. Ada lagi? Saya tergantung Cilusi. Ya, oke, baik. Ya. Sepertinya waktunya udah lewat ya. Semuanya. Oke, Cilusi, terima kasih. Kita akhiri ya untuk sesi malam ini. Terima kasih Romo Ruby. Ya, Namo Dana. Untuk sebelum kita akhiri, kita akan bacakan Patidana. Mungkin bisa dipimpin oleh Romo Effendi. Saya persilakan Romo Effendi. Ada teksnya nggak? Nggak ada ya? Ada. Saya share. Apakah sudah muncul? Sudah. Mari kita bersama-sama malam hari ini setelah kita mendengarkan Dhamma Abhidhamma yang begitu baik, indah, mari kita limpahkan jasa kita pada semua makhluk. Mari sama-sama kita bacakan Patidana. Handamayang Patidanang Karomase Punya Sidani Kata Sayananyani Kata Nive Sanca Bakino Hontu Satananta Pamanaka Yevia Gunawanta Jamayang Mata Pita Dayo Ditame Capya Ditawa Anye Macat Awerino Satati Tantilo Kasming Te Bumma Catuyonika
Panceka caturara saksaranta bawa bawe nyatang ye patidanami anu dantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayu maya dinana punyanang anu modana etuna sabe sata sadaontu awera suka jiwino kema padanta papontu tesa sasi jatang stuba sadu sadu sadu. Baik, untuk sebelum akhiri, nama katanya bisa dipimpin sama Romo Effendi. Baik, mari kita tutup malam hari ini dengan bacakan nama Karavata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari sama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sofihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Terima kasih semua. Selamat malam.